Oke, berkaitan dengan sudut-sudut istimewa atau sudut-sudut khusus, ini kalian harus hafal semuanya ya. Pertama dimulai dari sin theta. Jadi ini ada sudut istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, ini adalah sudut-sudut theta ya. Di sini saya tuliskan dengan theta. Oke. Sin theta berarti kalau di sini 0 berarti bacanya sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan seterusnya. Tangan 90 tak terdefinisi. Oke, jadi membacanya seperti itu. Dan ini sudut-sudut istimewa yang harus kita hafal. Dalam sebuah lingkaran, ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita harus tahu satu lingkaran itu terdiri dari 360 derajat. Nah, ketika kita bagi 4, masing-masing kuadran ini mempunyai sudut 90 derajat. Jadi untuk kuadran 1 dia sudutnya 0 sampai 90, kuadran 2 berarti 90 sampai 180, kuadran 3 berarti 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Nah, di kuadran 1 ini yang bernilai positif itu adalah sin. Kuadran 2 kuadran 1 yang bernilai positif itu semuanya, baik sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin, jadi selain sin pasti negatif. Kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangen dan kebalikannya tangen. Kalau tadi kuadran 2 sin dan kebalikannya sin, berarti sin dan kosekan. Kuadran 3 tangen dan kebalikannya tangen, yaitu kotangen. Jadi yang positif cuma tangen dan kotangen, selainnya negatif. Kuadran 4 berarti cos dengan sekan, selainnya itu negatif. Seperti itu. Nah, dalam satu lingkaran ini membentuk 4 kuadran yang nantinya akan saling berhubungan, yang dinamakan dengan sudut-sudut berrelasi ya, jadi berhubungan antara kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Untuk kuadran 1 yaitu yang sudutnya 0 sampai 90 tadi sudah masuk dalam hal yang harus kita hafal, yaitu sudut-sudut istimewa ya, ada 0 sampai 90. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah yang kuadran 2, 3, dan 4. Perhatikan tabel yang ada. Sin 180 derajat dikurangi theta sama dengan sin theta. Cos 180 derajat min theta sama dengan min cos theta. Tangen 180 derajat min theta sama dengan min tangen theta. Nah, ini kita semuanya sama ya, sin, cos, tan. Bedanya hanya sekali lagi ini kuadran 2, berarti yang positif hanya sin dan kebalikannya yaitu kosekan. Oke, di sini saya ambil pokoknya saja, yaitu sin, cos, dan tangen. Kalau nanti untuk mencari kosekan, sekan, dan kotangen hanya dibalik. Kalau misalnya sinnya akar 2 berarti kosekannya 1 per akar 2 seperti itu. Oke, sin 180 min theta sama dengan sin theta, jadi tinggal diambil belakangnya tanpa dikasih tanda negatif. Kemudian cos 180 min theta berarti min cos theta, ambil belakangnya kasih negatif. Begitu juga tangen 180 min theta sama dengan min tangen theta, ambil tetanya kasih tanda negatif. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Tentukan nilai sin 180. Nah, kita ingat lagi ya tadi. Sin 180. Oke, sin 180 min theta sama dengan sin theta.
Nah, tetanya berapa? 120 itu 180 kurangi berapa biar hasilnya 180? Sin 180 dikurangi berapa? Dikurangi 60. Sama dengan sin, ambil nih tetanya, 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Gampang ya. Lagi, semisal saya punya contoh, tentukan nilai dari cos 135 derajat. Nah, bagaimana sih rumus cos? Ingat-ingat lagi, rumus cos itu cos 180 min theta sama dengan min cos theta. Oke, jadi cos 135 itu 180 dikurangi berapa? 180 kurangi berapa biar hasilnya 35? 180 dikurangi 45 sama dengan min cos. Nah, tetanya berapa? Tetanya berarti 45. Oke, 45. Sama dengan berapa? Min cos 45 itu setengah akar 2. Jadi gampang ya. Lanjut ke kuadran 3. Oke, di kuadran 3 tadi yang bernilai positif itu hanya tangen dan kotangen, tangen dan kebalikannya. Oke, yang pertama sin 180 derajat plus theta sama dengan negatif sin theta. Nah, ini semuanya sama kayak tadi, cuma diambil tetanya aja. Kalau yang kuadran 2 tadi cuma diambil di sininya negatif, kalau kuadran 3 di sini positif. Kalau kuadran 2 yang bernilai positif itu sin dan kosekan, kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan nilai dari kosekan 240. Nah, kalau kita tidak hafal sudut-sudut istimewa yang kosekan, sekan, dan kotangen, kita bisa menggunakan sin, kos, dan tangen. Oke, kita lihat dulu sudutnya. Sudutnya 240. Nah, kosekan itu kebalikannya siapa sih? Kosekan itu kebalikan dari sin ya. Berarti kita cari saja sin 240 derajat. Ingat-ingat rumusnya. Sin 180 plus theta sama dengan min sin theta. Nah, berarti sin 180 plus berapa biar hasilnya 240? Plus 60. Sama dengan min sin tetanya berapa berarti? Tetanya berarti 60. Sama dengan min sin 60 berapa? Setengah akar 3. Tapi ini baru sin. Nah, yang ditanyakan apa? Kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Berarti kalau yang ditanya kosekan 240 derajat, maka 1 per min setengah akar 3. Oke, karena ada akar di bawah, maka kita rasionalkan. 1 per negatif 1/2 akar 3 bisa kita tulis menjadi akar 3 per 2. Maka 1 dikali, karena ini pembagian, kita buat bentuk perkalian dengan cara dibalik penyebut menjadi pembilang. 2 per akar 3 negatif ya, sama dengan 1 kali negatif 2 berarti negatif 2 per akar 3. Karena masih ada bentuk irasional di sini atau bentuk akar, kita rasionalkan dengan cara dikalikan akar 3 per akar 3 sama dengan negatif 2 akar 3. Ini negatif 2 kali akar 3 berarti negatif 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Oke, kita lanjutkan ke kuadran 4. Kalau tadi di kuadran 2 180 min theta, kalau kuadran 3 180 plus theta, kalau kuadran 4 berarti 360 min theta. Diingat-ingat ya.
Diingat-ingat juga sudutnya, sudut kuadran 1 berapa sampai berapa, kuadran 2 berapa sampai berapa. Itu akan mempermudah kalian untuk menentukan mau menggunakan rumus yang mana soal yang akan kalian kerjakan. Oke, kita kembali ke kuadran 4. Di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos dan kebalikannya cos, yaitu sekan. Selain cos dan sekan semuanya bernilai negatif. Ingat di sini ada tanda negatif, hanya sin dan tan, kosekan tidak negatif. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai tangen 315 derajat. Oke, ini kuadran berapa? Ingat-ingat, kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Berarti ini masuk ke kuadran 4. Oke, kuadran 4 apa yang bernilai positif? Yang bernilai positif itu cos, berarti tangen nanti negatif. Kita masukkan rumusnya, ingat kembali. Kuadran 4 rumusnya itu kalau tangen berarti tangen 360 derajat min theta sama dengan min tangen theta. Oke, tangen 360 derajat min berapa yang hasilnya 315? 360 kurangi 45 derajat sama dengan min tangen tetanya berapa? Tetanya 45 derajat sama dengan min tangen 45 berapa? 1. Jadi min 1. Kalau semisal kita ada soal tangen 135 dikali cos 225, maka bagaimana mengerjakannya? Caranya yang ini kalian kerjakan dulu hasilnya berapa, baru hasilnya dikalikan dengan hasil yang sebelahnya. Baik, materi kita lanjutkan ke aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Baik, yang pertama adalah aturan sinus. Kalau yang barusan kita sudah pelajari tentang segitiga siku-siku, nah kalau segitiganya bukan siku-siku, kita tidak bisa menggunakan aturan sinus ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus Pitagoras, tapi kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus itu bagaimana? Aturan sinus itu A per sin A, B per sin B, C per sin C. Jadi yang saling berhadapan kita per gitu ya, dipisah dengan tanda sama dengan. Oke, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Oke, misalkan saya punya sebuah segitiga ABC, di mana di sini diketahui sudut B 30 derajat, sudut C 120 derajat. Kemudian panjang sisi AC atau di sini juga bisa disebut dengan B kecil, ini 4. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang AB atau bisa disebut dengan C kecil. Nah, bagaimana cara mencari panjang AB ini? Ya, kita gunakan rumus aturan sinus. Bagaimana bunyi aturan sinus? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, yang diketahui apa saja? Oke, kita lihat dulu sudutnya. Yang diketahui A diketahui tidak, B dan C diketahui, maka ini rumus ini saya buang. Saya pakai B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya berapa? Panjang B 4 per sin B berarti sin 30 derajat sama dengan C per sin C. Panjang C berapa? Belum diketahui karena ini yang dicari. C per sin C, sin C, sin C. C-nya berapa? 120 derajat. Nah, kemudian kita hitung. 4 per sin 30 berapa? Setengah. Sama dengan C per sin 120 berapa? Setengah akar 3. Nah, kita kalikan secara silang. Ini kali ini C kali setengah. Oke, 4 kali setengah akar 3 berarti 2 akar 3. C kali setengah berarti setengah C. Oke, kemudian karena kita mencari C berarti setengahnya harus dihilangkan. Karena di sini perkalian maka pindah ke kiri jadi pembagian. 2 akar 3 dibagi setengah, atau bisa juga saya tulis menjadi
2/3 dikali 2/1. Kalau pembagian dijadikan perkalian, maka penyebut menjadi pembilang. Sama dengan C. 2/3 kali 2/1 berarti 4/3. Jadi panjang sisi C adalah 4/3 berdasarkan aturan sinus. Oke, kita kembali setelah aturan sinus sudah, kita masuk ke aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini apa? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2BC cos A. Oke, cara menandai rumus ini adalah ketika di sini ada A kuadrat, pasti ruas kanan ada B kuadrat dan C kuadrat, 2BC cos A. Oke, kalau di ruas kiri ada B kuadrat, maka yang ruas kanan pasti selain B kuadrat ada A kuadrat dan C kuadrat, 2AC cos B. Begitu juga dengan C. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Misalkan saya punya sebuah segitiga KLM. Nah, ini segitiga sebarang ya, bukan segitiga siku-siku. Panjang L kecil. Nah, karena ini sisi di depan sudut L, maka saya tuliskan L kecil. Di sini sisi K kecil, yang ini M kecil. Oke, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari cos L. Nah, kalau cos L yang ditanya bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita gunakan rumus cos. Rumus cos itu tadi ada A kuadrat plus B kuadrat nih. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, karena ini segitiganya KLM, maka saya tuliskan K kuadrat sama dengan L kuadrat sama dengan ditambah M kuadrat dikurangi 2LM cos K. Nah, tapi yang ditanya bukan cos K, ternyata yang ditanyakan adalah cos L. Maka L-nya yang saya taruh di depan. L kecil ya, L kuadrat sama dengan, nah selain L apa? Ada K kuadrat, selain K dan L ada M kuadrat min 2 KM cos L. Nah, ini yang akan kita cari. Masukkan saja semuanya. L kuadrat, L-nya 5, berarti 5 kuadrat sama dengan K kuadrat, berarti 7 kuadrat ditambah M kuadrat, K-nya bukan 7 ya, K-nya 4. Oke. Ditambah M kuadrat berarti 7 kuadrat dikurangi 2 kali K-nya 4 kali M-nya 7 cos L. Nah, kita hitung 5 kuadrat 25 sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 4 9 dikurangi 2 kali 4 8, 8 kali 7 8 kali 7 56 cos L. Kita hitung. Karena di sini cos L yang kita cari, lebih mudahnya kita pindahkan dia ke ruas kiri. Karena di sana negatif, pindah ke ruas kiri menjadi 56 cos L sama dengan 16 ditambah 49. 25 pindah ke kanan jadi negatif 25. 56 cos L sama dengan 16 ditambah 49 berarti 65 dikurangi 25 40. 56 cos L 40, maka nilai dari cos L adalah 40/56. Oke, kita lanjutkan materi ke aturan luas segitiga. Oke, aturan luas segitiga ini yang paling saya sukai karena rumusnya gampang sekali dihafal. Luas segitiga ABC sama dengan setengah BC sin A. Ya, ini udah ada B, udah ada C, berarti sinnya A. Atau setengah AB sin C, sudah ada A, sudah ada B, berarti di sini ada C. Setengah AC sin B, karena sudah ada A, sudah ada C, berarti di sini sin B. Kita langsung masuk ke contoh soal untuk lebih mudahnya. Oke, misalkan saya punya sebuah segitiga, di sini 45 derajat, kemudian yang ini 5 cm, yang di sini 10 cm. Nah, maka luasnya berapa? Luasnya setengah. Oke, misalnya ini A, B, C.
ini berarti 5-nya A kecil, 10-nya berarti B kecil, yang ini C. Oke, mencari luas segitiga ABC sama dengan setengah AB sin C. Ini diketahuinya A, B, dan C ya. Kita pakai rumus ini. Setengah A-nya berarti 5 dikali B-nya 10 dikali sin C berarti sin 45 derajat. Sama dengan coret-coret tinggal 5 kali 5 25 sin 45 setengah akar 2 berarti luasnya adalah 25 per 2 akar 2. Nah, ada juga cara lain mencari luas segitiga, yaitu dengan metode Sarus. Misalnya nih, misalkan saya punya sebuah segitiga ABC. Berarti di sini 4 sebagai sisi A, 8 sebagai sisi B, dan 6 sebagai sisi C. Jadi untuk mencari luasnya kita butuh yang namanya S. S itu apa? S itu setengah dari keliling. Jadi setengah dari keliling segitiga. Keliling itu semua sisi ditambahkan ya. 6 tambah 4 tambah 8. 18 sama dengan 9. Jadi S-nya 9. Nah, mencari luasnya L sama dengan akar S. S min A, S min B, S min C sama dengan akar S-nya 9. S min A berarti 9 min 4. Kemudian S min B berarti 9 min 8. S min C berarti 9 min 6. Kita hitung akar 9 kali 9 min 4, 5, 9 min 8, 1, 9 min 6, 3. Sama dengan akar 9 kali 5, 45 kali 1, 45 dikali 3 berarti 135. Jadi luasnya itu adalah akar 135.